Sekarang coba kita lihat ini jenis kesalahan berikutnya yaitu multipath ya. Jadi multipath ini adalah fenomena di mana sinyal yang tiba di antena GPS itu melalui dua atau lebih lintasan yang berbeda ya. Dalam gambar ini kita menggambarkan dua saja dulu ya. Jadi di sini ada sinyal yang datangnya yang langsung dan ada yang hasil pantulan ya. Nah, ketika mereka tiba di antena pada waktu yang sama, tentunya ini akan bersuperposisi ya. Nah, resultannya itu nanti tidak akan sama dengan sinyal langsung yang kita harapkan ya. Sehingga nanti hasil pengukuran jaraknya akan tidak sama dengan kalau kita menggunakan sinyal langsung. Nah, nanti kita lihat memang efek multipath itu resultan dari sinyal langsung plus pantulan dikurangi yang sinyal langsungnya ya. Dan seperti saya katakan ini bisa saja sinyal pantulan ini ada beberapa ya. Mungkin aja ada objek di sini, ada objek di satu lagi di sekitar tempat reflektor yang satu ya. Jadi nanti bisa saja masuk ke antena itu sinyal langsung plus dua sinyal pantulan ya. Tapi dalam hal ini kita lihat dua dulu saja. Nah, jadi nanti kesalahan hasil pengamatan ini yang perlu estimasi ya. Memang kalau bisa memang sebaiknya dicegah, tapi kalau terjadi ya kita harus estimasi nantinya ya. Kesalahan akibat dari multipath ini. Nah, nanti bidang reflektor yang menyebabkan multipath ini bisa bidang horizontal ya, misalnya permukaan air ya, bisa juga vertikal misalnya gedung maupun miring ya, seperti kendaraan dan seterusnya ya, atau jalan. Jadi memang banyak di sekitar kita, kita lihat saja kalau ada yang kira-kira bidang-bidang yang sifatnya reflektif, ya kalau bisa dijauhi lah ya. Nah, memang saat ini tidak ada rumus tertentu atau model umum untuk menentukan besarnya efek dari multipath ya. Karena apa? Karena kita lihat nanti efek multipath ini lumayan kompleks ya. Tergantung pada jenis dan posisi reflektor ya. Jenis di sini maksudnya materialnya apa gitu ya. Posisinya bagaimana, bisa horizontal, vertikal, miring ya. Kemudian terhadap satelit bagaimana ya. Geometri satelit, bidang pemantul dan antena ya. Kemudian jarak reflektor ke antena akan berpengaruh juga. Kemudian panjang gelombang sinyal ya. Apakah di L1, L2 atau L5 dalam kasus GPS. Dan juga nanti kekuatan sinyal ya. Ini juga menentukan ya. Dan seperti kita sudah sampaikan sebelumnya dan memang logis, satelit yang elevasinya lebih rendah dia akan lebih mudah mengalami multipath kan ya. Karena dia kemungkinan dipantulkan lebih banyak lah ya. Cuma nanti kita bisa ngecek dari residual pengamatan kita setelah hitung perataan. Biasanya efek multipath itu punya signature yang bersifat sinusoidal ya. Satu lagi kesalahan yang punya signature seperti sinusoidal ini kesalahan orbit. Tapi kalau kesalahan orbit itu periodenya lebih panjang kan ya. Karena satu keliling bumi aja dia sudah 12 jam. Nah, kalau yang signature-nya sinusoidal multipath ini relatif lebih cepat ya. Nah, nanti kita lihat efek multipath pada pseudorings itu akan lebih besar daripada pada fase ya. Nah, sebenarnya juga di satelit mungkin saja terjadi
multipath ya misalnya, jadi sinyal itu dipantulkan oleh badan satelit dan segala macam. Tapi biasanya ini relatif kecil dan tidak terlalu kritikal ya. Jadi biasanya bisa diabaikan lah kalau satelit multipath tersebut ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mereduksikan efek multipath? Ada beberapa cara ya. Ya, yang pertama yang paling mudah ya hindari lingkungan pengamatan yang reflektif ya. Kalau bisa ya. Apakah kita misalnya menempatkan titik-titik pengamatan atau kalau kita bisa milih lokasi ya hindari yang reflektif. Kalau tidak bisa ya nanti ya apa boleh buat ya. Kalau tidak bisa nanti coba gunakan GPS antena yang baik ya. Jadi ada beberapa GPS memang ada beberapa antena GPS yang memang didesain untuk memblok sinyal multipath atau memang di dalam processing internalnya itu dia bisa memitigasi multipath ya. Biasanya kita tinggal baca ininya saja, baca brosurnya dan seterusnya ya. Dan kemudian juga biasanya antena biasanya kadang-kadang menggunakan ground plane dia ya. Jadi yang bisa menghalangi sinyal pantulan misalnya yang datang dari bawah. Dan juga ground plane ini sekaligus sebagai absorben ya. Jadi dia ngeblok dan langsung diserap ya. Jadi tidak dipantul-pantulkan terus ya. Kemudian ini seperti yang saya katakan ada receiver tertentu yang dia secara internal pada processing data pengamatannya itu punya kemampuan untuk melawan multipath ya. Ada algoritma-algoritma khusus lah untuk ini ya. Kalau kalian ingin tahu lebih detail bisa di googling ya. Ada paper-paper yang membahas internal defense dari receiver terhadap efek multipath ini. Dan kemudian memang kalau bisa ya jangan gunakan satelit yang elevasinya sangat rendah ya. Jadi biasanya ada istilahnya seperti Mach angle ya. Jadi satelit yang di bawah misalnya 15 atau 10 derajat kita tidak gunakan ya. Pertama-tama karena mungkin dia rentan terhadap potensi terjadinya multipath. Kemudian juga kan kesalahan-kesalahan troposfer, ionosfer itu kalau satelitnya sangat rendah ya relatif besar kan ya. Karena sinyal melalui lapisan troposfer lebih panjang dan lapisan ionosfer lebih panjang. Nah, kemudian karena dia punya signature sinusoidal, salah satu cara berikutnya adalah kalau kita tahu lingkungan pengamatan kita reflektif dan karena sesuatu hal kita tidak mungkin menghindarinya karena memang mungkin tugu-tugu pengamatan harus di tempat itu, ya kita perpanjang saja lama pengamatan. Karena nanti kita harapkan nanti ini bisa merata-ratakan efek dari multipath ya. Nah, ini coba kita lihat misalnya multipath pada pseudo range. Jadi efek maksimumnya itu satu panjang kode ya, kalau secara teori ya, yaitu P-code 30 meter dan C-code 300 meter. Tetapi kalau dari pengalaman di lapangan selama ini, biasanya tidak sampai satu panjang code ini ya, tapi umumnya bervariasi sekitar beberapa meter lah. Tergantung karakteristik benda-benda pemantul sekitar stasiun pengamat ya, karakteristik dari antena, receiver, dan juga kita kan kekuatan sinyal setelah dipantulkan bagaimana kita nggak tahu ya. Tapi secara empirik biasanya pseudo range multipath ini efeknya beberapa meter lah ya. Dan ini kebetulan ada data contoh. Ini efek multipath pada data pseudo range kode CA yang diamati dengan receiver Trimble dulu ya ini ya.
Dan memang sengaja receiver itu ditempatkan sekitar 30 meter dari satu gedung yang tingginya 100 meter yang punya struktur kerangka logam. Jadi memang sudah diketahui kemungkinan besar akan ada multipath. Nah, kemudian dicek. Nah, kita lihat memang di sini terlihat periode atau signature sinusoidal. Dan karena periodenya pendek, kita tahu ini bukan kesalahan orbit, ini kesalahan multipath. Dan saudara lihat ini bisa sampai plus minus 5 meter lah ya. Periodenya ya, maksimum amplitudonya ya. Dari plus 5 sampai kira-kira minus 5 lah efek dari multipath ini ya. Dan ini pada kode CE ya. Jadi kode CE kan secara teoretik bisa 300 meter, tapi yang teramati di sini ya variasinya dari plus 5 meter sampai minus 5 meter ya. Tapi ya ini cukup berbahaya juga kalau untuk penentuan posisi ya. Tapi kita lihat kalau dia turun naik semacam ini kan, kalau kita ngamati selama 1 jam mungkin bisa dirata-ratakan ini kan ya, karena sinusoidalnya agak teratur ini. Nah itu pada pseudo range contohnya, ini sekedar contoh saja ya, menunjukkan bahwa bisa beberapa meter ya. Nah kalau pada fase itu ada rumus yang diturunkan oleh peneliti di UNB ini ya, udah cukup lama tahun 88. Jadi efek multipath pada data pengamatan fase dapat ditentukan pada berdasarkan rumus ini ya. Ini satuannya nanti cycle, jadi arcus tangan, sinus. Nah, sudut ini adalah perbedaan fase dari sinyal pantul terhadap sinyal langsung ya. Ini perbedaan fasenya. Kemudian kita lihat alfa ini faktor kekuatan sinyal pantul. Kalau 0 ya tidak ada pantulan. Kalau 1 sinyal pantulan sekuat sinyal langsung ya. Tapi biasanya sih antara 0 dan 1. Nah nanti kita lihat besarnya kesalahan maksimum pada data pengamatan fase akibat multipath itu kalau alfanya adalah 1 ya. Ini kalau kekuatan sinyal pantulnya sama 1. Nah itu akan sama dengan 1/4 panjang gelombang. Jadi sekitar 5 cm untuk L1 dan 6 cm untuk L2 ya. Tapi ini maksimumnya ya. Nah, coba kita lihat dari hasil pengamatan di lapangan. Nah, coba kita lihat lebih lanjut ini tentang karakteristik multipath pada fase. Dari penelitian Sieber tahun 1993 disimpulkan bahwa multipath pada fase ini punya periode tipikal sekitar 30 menit ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita melakukan survei statik memang sebaiknya lebih panjang daripada periode ini ya, lebih panjang dari periode 30 menit. Makanya kan kenapa selama ini survei-survei statik biasanya ya sekitar sejam, 2 jam, atau kalau ketelitiannya mau lebih bagus lagi ya lebih panjang lagi gitu ya. Tapi memang ini kalau di survei-survei yang sifatnya kinematik gitu ya, seperti RTK yang menggunakan fase atau precise point positioning real time. Nah, ini juga akan menjadi masalah tersendiri ya. Tapi nanti tentunya ada cara-cara untuk menanganinya lah ya, karena riset dan development itu selalu berkembang. Nah, ini sebagai contoh saja juga ada hasil penelitian, ini sudah cukup lama, tapi hanya untuk menunjukkan saja ya bagaimana real variation dari multipath pada data pengamatan fase ya. Ini saudara lihat ini ambiguitas variationnya dalam narrow lane cycle. Jadi narrow lane cycle itu 10,7 cm panjang gelombangnya ya. Jadi ini kira-kira taruhlah
11 cm, ini 11 cm, ini setengah cycle berarti 5,5 cm, dan ya memang kita lihat variasinya ya di dalam beberapa senti lah ya. Ini ada yang bisa sampai 5 cm dan seterusnya. Ini untuk pasangan satelit 12 dan 9. Dan kita lihat juga multipath ini begitu berbeda satelitnya ya. Nanti kita lihat karakteristiknya juga bisa berbeda ya. Jadi tidak mesti sama. Dan ini kita lihat juga grafiknya. Meskipun kita lihat di sini memang sinusoidal signature-nya nggak terlalu nampak, tapi kita bisa langsung tahu lah kalau biasa mengolah data GPS. Ini ada semacam jejak signature sinusoidal, kemungkinan besar kalau kita lihat periodenya yang hanya beberapa menit. Nah, ini berarti multipath ya. Dan satu lagi memang yang harus diperhatikan nanti efek multipath pada komponen tinggi ya. Ini menurut penelitian tahun 90-an, ini bisa sampai 15 cm ya. Jadi kalau di horizontal mungkin tadi beberapa senti, tapi kalau di komponen tinggi ini bisa sampai 15 cm. Dan ini kita sudah tahu bahwa memang ketelitian komponen tinggi kan kira-kira 3-4 kali lebih buruk daripada komponen horizontalnya ya. Tapi ini tentunya perlu diteliti lebih lanjut, mungkin dengan antena terbaru, receiver-receiver GPS terbaru, efek daripada multipath ini bisa lebih kecil ya. Nanti ini perlu penelitian lebih lanjut lah. Nah, selanjutnya kita lihat ini ambiguitas fase. Jadi ini memang bukan kesalahan ya. Jadi memang seperti sudah kita bicarakan sebelumnya ya, memang ini adalah sesuatu yang selalu ada ya kalau kita melakukan pengamatan sinyal GPS. Nanti ada fasenya, ada sejumlah gelombang penuh yang memang tidak bisa teramati ya. Tapi kita masukkanlah ke dalam kelompok kesalahan dan bias karena memang ini parameter yang nantinya harus ditentukan ya di dalam proses penentuan posisi maupun parameter lainnya dengan GPS. Nah, ini saya pikir kita sudah membicarakan sebelumnya, kita review saja. Jadi memang ini merupakan bilangan bulat ya, integer, kelipatan panjang gelombang. Kemudian setiap satelit mempunyai nilai ambiguitas fase awal yang berbeda-beda satu sama lainnya ya. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa sepanjang receiver bisa keep tracking ya, mengamati sinyal tersebut secara kontinu, tidak terjadi cycle slip, maka nilai ambiguitas fase awal ini akan selalu sama nilainya ya untuk setiap epok pengamatan. Dan nanti kita lihat biasanya di dalam GPS penentuan cycle ambiguity itu memang dilakukan pada pengamatan double difference ya. Karena pada pengamatan double difference ini efek kesalahan jam receiver dan jam satelit sudah tereliminir ya. Dan juga kesalahan dan bias lainnya relatif sudah lebih kecil sehingga kita sudah bisa istilahnya itu menemukan kebulatan daripada nilai ambiguitas fase ini lebih mudah lah ya, lebih mudah dieksploitasi. Nanti ya memang single difference itu jarang dipakai lah untuk meresolve cycle ambiguity ya. Tapi sekarang ini kan saudara lihat dengan metode precise point positioning, bahkan cycle ambiguity itu ditentukan di dalam moda one way ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan karena metode precise point positioning ini dibantu oleh jaringan pemantau GPS di seluruh dunia yang untuk menentukan koordinat satelit yang teliti, kemudian
informasi tentang jam satelit yang juga teliti ya. Juga untuk menentukan parameter-parameter koreksi lainnya, misalnya untuk model ionosfer, troposfer, dan lain-lainnya ya. Tapi secara umum biasanya memang kalau kita berbicara survei pemetaan dengan GPS, cycle ambiguity ditentukan di moda pengamatan double difference ya, yang lebih mudah lah ya. Moda di mana kesalahan dan bias itu banyak sudah tereliminir dan tereduksi sehingga kita secara filosofis bisa melihat integer cycle ambiguity ini lebih mudah lah ya, lebih mudah ditentukan. Nah, nanti saudara juga akan belajar lah ya, atau saudara bisa baca-baca. Jadi seperti sudah kita katakan tadi, penentuan cycle ambiguity ini atau resolusi ambiguitas biasanya dilakukan pada pengamatan double difference lebih mudah. Dan nantinya penentuan resolusi ambiguitas ini susah-susah gampang nanti ya. Tapi yang jelas bukan sesuatu yang mudah lah kalau di dalam dunia GPS ya. Dia makanya risetnya selalu berkembang ya. Apalagi kalau untuk moda kinematik pada saat receiver bergerak, yaitu yang namanya on the fly yang begitu resolution. Nah ini lebih sulit lagi ya. Bahkan kalau saudara ingat waktu kita membahas real time precise point positioning, kita perlu waktu inisiasi 20-30 menit di awal ya. Nah itu sebabnya karena untuk penentuan cycle ambiguitas ya. Apalagi kan precise point positioning menggunakan bukan double difference malah ya, dia menggunakan one way ya. Nah di situ algoritmanya menjadi lebih penting gitu ya, dan juga jumlah data dan mekanisme menghilangkan bias dan kesalahan lainnya ya. Jadi banyak metode resolusi ambiguitas, saudara bisa bacalah di buku, di paper ya, bisa di googling lah. Tapi nanti kuncinya itu selalu dalam penentuan cycle ambiguity yang baik, kesalahan dan bias itu harus dieliminasi atau direduksi ke level minimal ya. Dan biasanya paling bagus ya harus lebih kecil semuanya total. Kesalahan bias itu lebih kecil dari seperempat panjang gelombang kalau bisa ya. Jadi lebih mudah untuk penentuan cycle ambiguity. Kemudian juga yang harus penting itu nanti teknik dan algoritmanya ya. Jadi ini berkembang terus. Jadi banyak penelitian itu yang memang berkisar dalam menemukan algoritma cycle ambiguity resolution yang lebih baik lah ya. Dan tentunya nanti kondisi geometri satelit pengamat juga menentukan ya. Jadi maksudnya kalau semakin banyak jumlah satelit, semakin lama pengamatan dan seterusnya ya. Kemudian baseline tidak terlalu panjang atau dibantu dengan global tracking station, itu akan lebih mudah lah ya menentukan cycle ambiguitas. Nah ini menunjukkan variasi dari ambiguitas fase, contohnya sinyal L1 GPS terhadap panjang baseline. Jadi di sini kita bisa lihat kalau zero baseline, kalau kita ngamati ini ya, ini variasi dari ambiguitas fase relatif lebih stabil dan saudara lihat ini satuannya cycle ini. Jadi kita dengan cepat bisa mengatakan bahwa ini nilai cycle ambiguitas awalnya yang betul ya. Nah, tapi kalau dia baseline-nya semakin panjang, nah kita mulai bingung ini. Misalnya di sini untuk satelit kombinasi satelit 11 dan 6, dia bergerak di antara nilai 0 dan 1. Ini 0 ini sudah dinormalisir ya. Jadi initial cycle ambiguitas yang sudah dinormalisir karena untuk ngeplot dua satelit ya. Jadi dalam konteks 11 dan 6 ini kita lihat kita bingung menentukan yang betulnya itu yang di satunya atau yang di nolnya ya.
karena ini masih belum jelas ya, bisa ke 1, bisa ke 0 integernya. Apalagi yang 23, satelit 23 dan 3, ini double difference-nya kita lihat, ini masih belum jelas ini, karena dia bervariasi dari 0, min 1, min 2, jadi ada 3 bilangan integer yang untuk dipilih. Jadi itu untuk menunjukkan bagaimana semakin panjang baseline itu membuat penentuan cycle ambiguity ini menjadi semakin sulit ya. Apalagi ini contohnya ini yang panjang ini, yang 3000 km ya. Saudara lihat ini variasinya, ini cuma 4 menit datanya ya. Dalam 4 menit itu saudara lihat ini dari 0 sampai mungkin sekitar 4 cycle ya. Jadi kita harus memilih di antara 0, 1, 2, 3, 4 itu yang mana yang initial cycle ambiguitas yang benar, yang integernya ya. Kalau yang di bawah 21 dan 6 ini antara 0, 1, dan 2 ya. Tapi ini datanya kan masih beberapa menit, makanya oleh kita biasanya kalau baseline semakin panjang sebaiknya kita amati saja beberapa jam, kalau bisa mendekati 24 jam ya, sehingga nanti kita bisa lihat apakah si variasi cycle ambiguitas ini lama-lama dia stabil di integer yang keberapa gitu ya. Ini untuk menunjukkan saja. Dan saudara lihat jadinya semakin pendek data seperti kinematik ya semakin sulit menentukannya ya. Kecuali kita dibantu oleh informasi-informasi dari luar, misalnya Global Tracking Station untuk menghilangkan kesalahan dan bias di dalam data ya. Karena kalau hanya menggunakan data pengamatan kita saja ini kadang-kadang sulit. Kalau ini baru 4 menit, 4,5 menit kita belum mampu ini ya. Masih banyak kesalahan dan bias yang ada di dalam data pengamatan. Nah, selanjutnya ini kita lihat fenomena cycle slip. Jadi ini fenomena ini terkait dengan cycle ambiguitas yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi cycle slip ini fenomena di mana receiver GPS ini karena sesuatu hal itu dia terputus dalam pengamatan sinyal GPS. Biasanya nanti kita lihat kalau kita plot pengamatan fase terhadap waktu, jadi pada saat terjadi cycle slip itu biasanya ada lonjakan ya dalam pengamatan fase kita. Di grafiknya itu jelas kelihatan, bisa naik ke atas atau turun ya. Nah, hubungannya dengan cycle ambiguity, jadi begitu terjadi cycle slip, maka initial cycle ambiguitas itu berubah ya. Jadi kalau misalnya sebelum cycle slip katakanlah N1, begitu terjadi cycle slip, dia menjadi N2 ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi waktu terjadi cycle slip ini memang harus diketahui, terdeteksi, karena begitu kalau kita melakukan hitung perataan nanti kita di situ bisa menambah parameter baru N2 atau kita harus mengkoreksikan ya. Kita kalau kita tahu delta N-nya di sini berapa, ya nanti harus kita kurangkan ya, kita turunkan ke bawah nih grafiknya sehingga cycle ambiguitasnya tetap N1 ya. Nah, cycle slip ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang paling gampang sih kalau kita matikan receiver ya untuk beberapa saat, kemudian kita hidupkan kembali. Nah, receiver kan nge-track satelit itu lagi, maka ya ambiguitas awalnya akan berbeda lagi ya. Bisa juga terjadi karena obstruksi ya. Tiba-tiba misalnya satelit itu melintas di balik bangunan ya.
Nah, cukup lama, nah itu udah nggak bisa ke-track lagi ya. Sudah hilang dia. Jadi receiver kehilangan sinyal tersebut. Kemudian bisa juga terjadi karena dinamika receiver yang tinggi. Ini biasanya kalau untuk keperluan atau aplikasi yang sifatnya dinamis ya, misalnya di pesawat ya, atau di kapal laut yang cepat gitu ya. Bisa saja terjadi cycle slip ya. Sehingga memang nanti biasanya untuk aplikasi-aplikasi berdinamika tinggi perlu receiver-receiver khusus ya, yang bandwidthnya cukup lebar sehingga dia bisa nge-track perubahan sinyal yang cepat ya. Nah ini faktor ketiga. Nah kemudian bisa juga kalau sinyal to noise ratio-nya itu menjadi rendah ya. Jadi noise-nya yang lebih banyak. Nanti receiver bingung ini yang mana yang sinyal karena noise-nya terlalu tinggi. Nah biasanya ini bisa terjadi kalau ionosfer, aktivitas ionosfernya tinggi seperti sintilasi ya yang kemarin kita bicarakan. Jadi kalau ionosfer ini biasa ionosfer berubah cepat gitu dalam periode yang cepat, itu juga bisa menyebabkan terjadinya cycle slip. Dan ini biasanya kejadiannya di efek-efek sintilasi ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi kalau multipartnya terlalu signifikan ya. Misalnya banyak bidang pemantul dan kekuatannya kuat semua. Nah, ini juga bisa mengacaukan ya. Karena resultan dari sinyal pantul dan langsungnya itu jadi sangat berbeda ya. Nah, kemudian juga bisa saja terjadi tiba-tiba receivernya rusak atau apa ya, receiver failure ya, tiba-tiba ya di dalam internalnya. Nah, ini hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya cycle slip ya. Nah, seperti kita sampaikan sebelumnya ya, cycle slip akan menyebabkan terjadinya nilai cycle ambiguitas yang tidak kontinu ya, tiba-tiba membesar atau mengecil secara mendadak ya. Sehingga seperti kita sampaikan sebelumnya, ambiguitas fase sebelum dan sesudah cycle slip ya berbeda nilainya ya. Dan nanti kita lihat kalau mendeteksi cycle slip itu lebih mudah lah, kita bisa lihat langsung ya. Begitu terjadi perubahan, nah itu berarti ada cycle slip. Tapi jumlah cycle-nya, nah ini nanti ya, mengkoreksikannya itu susah-susah gampang ya. Kalau misalnya tidak terlalu banyak noise, memang lebih mudah kelihatan ya. Tetapi kalau misalnya sangat noisy itu kita bingung, ini nih beda satu cycle kemana ini, ke atas ke bawah gitu ya, ininya ya. Tapi mengkoreksi biasanya lebih sulit lah. Dan biasanya lebih mudah kalau kita menangani cycle slip itu pada data 2 frekuensi ya. Karena pada data 2 frekuensi kan kita bisa menghilangkan sudah efek ionosfer ya. Secara signifikan ya, yang orde pertamanya. Kemudian juga kalau datanya data statik lebih mudah lah ya. Karena kan kita datanya panjang, bisa membandingkan ya, sehingga kita bisa tahu. Tapi kalau data kinematik karena kita datanya terbatas dan dia juga receivernya bergerak, kadang-kadang bingung kita nih ya. Ini karena perubahan ini karena apa ini? Apakah memang karena cycle slip atau karena pergerakan dari receiver yang memang menyebabkan perubahan jarak yang kelihatan cepat di fase ya. Nah, biasanya memang mendeteksi dan mengkoreksi ini bisa dilakukan dua skenario ya. Yang pertama kita deteksi, kemudian kita koreksi, baru sesudah itu kita pakai untuk estimasi ambiguitas fase dan posisi.
Tapi memang yang bagus sih, yang lebih mudah ya sebenarnya ya. Seandainya softwarenya itu cukup otomatis, cukup adaptif ya. Jadi sekaligus ya. Proses pendeteksian, pengkoreksian, itu ada langsung dalam proses estimasi posisi ya. Jadi lebih otomatis lah. Jadi lebih mudah ya. Dan sudah banyak saya pikir software-software yang semacam itu ya. Nah, ini ada sejumlah metode untuk mendeteksi dan mengkoreksi cycle sleep ya. Misalnya yang paling gampang kalau untuk mendeteksi saja, kita bisa memfit ya, mencocokkan dengan time series yang polinomial tertentu dan kita cek perubahannya, selisihnya. Begitu selisihnya besar ya berarti terjadi cycle sleep ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan semacam ini yang nomor 3 ini ya. Tadi yang pertama nomor 1. Yang di bawah ini gambar ini kalau kita saling mengurangkan lah ya. Jadi kita selalu mengambil single difference antar epoch dan kita lihat perubahannya ya. Dan perubahannya ini kan biasa relatif lebih stabil ya. Tapi begitu misal kita kurangkan sesudah cycle sleep dan sebelumnya, itu pasti nanti nilainya itu melonjak berbeda jauh dengan selisih-selisih di epoch-epoch sebelumnya ya. Jadi ini kita juga bisa mendeteksi. Ini istilahnya skema differencing antar epoch ya. Tapi bisa juga kalau kita menggunakan Kalman filtering atau on the fly ambiguity resolution ya, kalau kita kinematik ya. Tapi nanti suruh baca-baca lah ya, karena ini juga terus berkembang lah ya. Dan biasanya pengkoreksian cycle sleep ini seperti saya katakan tadi bisa terpisah dari proses penentuan posisi, bisa juga terpadu ya di dalam proses penentuan posisi secara otomatis. Yang bagus sih yang nomor 2 ini ya, kita jadi pengguna tidak terlalu banyak intervensi dan juga proses penentuan posisi itu bisa lebih otomatis lah ya ininya. Dan nanti kita lihat ya pengkoreksian cycle sleep ini juga tergantung pada kesalahan dan bias, geometri satelit, dan kecanggihan algoritma lah ya. Jadi orang sekarang mainnya banyak di mempercanggih algoritma ya untuk penentuan cycle ambiguitas dan sekaligus juga untuk mendeteksi dan mengkoreksi cycle sleep ya. Nah, selanjutnya kita lihat kesalahan jam satelit ya. Jadi seperti saya sudah sampaikan di awal, setiap satelit GPS itu selalu membawa beberapa buah jam atom ya. Jam atom ini fungsinya banyak kalau di dalam satelit. Yang pertama tentunya dia mendefinisikan sistem waktu satelit ya. Dan nanti kita lihat jam atom atau osilator atom ini yang juga membangkitkan frekuensi-frekuensi dasar yang digunakan di dalam sinyal GPS ya. Jadi memang peran jam atom ini sangat penting dan dia bahkan bisa dikatakan otak dari satelit lah ya. Nah, nanti kita lihat meskipun jam-jam atom ini relatif sangat teliti sebenarnya ya. Tapi dia nanti lama-kelamaan akan punya penyimpangan lah. Ada yang namanya offset, kemudian dia juga mengalami drift ya. Dan juga tentunya driftnya sendiri nanti berfluktuasi ya, ada kecepatannya terhadap sistem waktu GPS ya. Sehingga nanti jam satelit ini perlu dikoreksikan lah ya. Dan untuk mengkoreksi penyimpangan jam satelit,
nanti di dalam navigation message yang ada di sinyal GPS, nanti ada parameter-parameter yang memang dikirimkan sehingga nanti user kita bisa menghitung ya besarnya penyimpangan akibat kesalahan jam satelit ini ya. Dan parameter-parameter ini merepresentasikan offset waktu, offset frekuensi, dan frekuensi drift ya dari jam satelit. Nah, nanti kita lihat di sini ada beberapa rumus ya. Jadi waktu penunjukan jam satelit dalam sistem waktu GPS itu ada rumusnya ini. Jadi ini menghubungkan antara sistem waktu GPS yang memang didefinisikan oleh segmen sistem kontrol GPS ya, dan hubungannya dengan sistem waktu satelit. Nah, sistem waktu satelit ini yang didefinisikan oleh jam-jam atom yang ada di dalam satelit. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, semua waktu-waktu yang terkait dengan data pengamatan, misalnya pseudorange, sinyal, segala macam, nanti pendefinisiannya itu dalam sistem waktu GPS. Nah, sedangkan di satelit, tempat pembangkitan sinyal-sinyal GPS itu mengacu ke sistem waktu satelit. Oleh sebab itu, kedua sistem waktu ini harus disinkronkan ya. Dan penyimpangan jam satelit ini kalau kita namakan delta SV itu bisa dihitung lah dari rumus di bawah ini ya, di mana ini adalah parameter-parameter A0, A1, A2 ini parameter yang ada diberikan di dalam navigation message. Kemudian ini TOC adalah waktu referensi data jam ya, time of clock, itu juga diberikan. Dan nanti kita lihat delta TR ini adalah komponen koreksi akibat efek relativitas. Nah, itu bisa dihitung dari formula ini. Nah, di mana kita lihat R dan V ini masing-masing vektor posisi dan vektor kecepatan satelit pada waktu yang bersangkutan. Dan ini bisa dihitung kan ya, dari broadcast ephemeris juga kita bisa menghitung koordinat satelit dan kecepatan satelit. Nah, nanti kita bisa dapat koreksi penyimpangan ini jam satelit, dan nanti kita koreksikan ke sistem waktu satelit ya, agar semuanya nanti mengacu ke sistem waktu yang sama, yaitu sistem waktu GPS ya. Jadi kalau kita lihat, pada prinsipnya ada dua cara dasar ya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kesalahan jam satelit ya. Yang pertama ya, yang seperti sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, yaitu kita mengestimasi besarnya kesalahan dengan menggunakan parameter-parameter yang A0, A1, A2 yang diberikan memang di dalam navigation message GPS ya. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan adalah melakukan data differencing ya, yang seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan minggu lalu ya. Nanti untuk menghilangkan kesalahan jam satelit, yang kita perlu lakukan adalah mengurangi dua jarak ukuran ke satelit yang bersangkutan dari dua receiver pengamat yang berbeda ya. Jadi ini cara yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat sistem penerima GPS, jadi dalam hal ini adalah receiver dan antena, maka
ada beberapa sumber kesalahan utama lah ya. Jadi yang pertama tentunya adalah kesalahan jam receiver. Jadi biasa ini memang ketidakstabilan osilator lah seperti biasa ya, atau jam receiver. Dan kemudian seperti kita ketahui kan umumnya receiver GPS saat ini multikanal lah ya, bisa mengamati semua satelit yang ada di atas horizon. Nah biasanya pengamatan ke masing-masing satelit itu menggunakan kanal masing-masing ya, channel masing-masing. Sebenarnya idealnya sih titik nol dari setiap channel ini harusnya sama ya. Tapi namanya juga elektronik, dalam realitas kadang-kadang tidak sama. Jadi ada semacam sedikit bias lah ya antara pengukuran jarak dari satu channel dengan channel-channel yang lainnya ya. Dan kemudian juga nanti phase delay juga nanti di setiap pengukuran di setiap channel ini juga bisa berbeda-beda ya. Tapi meskipun memang biasanya kecil sih ya ininya. Dan kemudian nanti kita lihat juga ada kesalahan yang disebabkan oleh karena variasi pusat fase antena ya, yang berubah berdasarkan ketinggian dan azimut dari satelit yang diamati. Dan terakhir tentunya setiap receiver itu punya noise-nya masing-masing ya, internal noise yang nanti juga bisa saudara baca-baca lah ya kalau mau ya. Dan ini biasanya ya beda receiver ya beda level noise-nya ya. Nah ini kira-kira kesalahan yang utama, tapi tentunya ada lagi yang kecil-kecilnya nanti ya kalau saudara ingin mempelajari. Nah pertama kita lihat yang pertama adalah kesalahan jam receiver. Jadi receiver GPS ini tidak menggunakan jam atom ya, seperti di satelit, tapi dia menggunakan jam osilator kristal quartz yang relatif lebih kecil, lebih murah ya, dan memerlukan daya yang tidak terlalu besar seperti jam atom yang di satelit ya. Dan nanti kita lihat memang dari segi stabilitas dan ketelitian memang jam quartz ini yang digunakan receiver memang lebih rendah dibandingkan jam atom yang digunakan di satelit ya. Nah receiver tidak menggunakan jam atom karena nanti harganya jadi terlalu mahal ya. Dan nanti nggak ada yang beli receivernya. Meskipun begitu nanti untuk beberapa aplikasi yang sangat teliti bisa saja sih sebenarnya ya. Receiver itu bisa juga dikonekkan ke osilator eksternal jam atom kalau mau misalnya untuk keperluan yang sangat teliti si receivernya menggunakan jam eksternal yaitu jam atom ya, tapi ini dalam kondisi khusus saja. Nah nanti kita lihat memang kalau dari segi efek ke pengukuran jarak, ya kesalahan jam receiver itu akan lebih besar dibandingkan efek kesalahan jam satelit ya, karena memang kualitas osilatornya berbeda. Meskipun kita tahu dari minggu lalu dari metode differencing nanti di data pengamatan double difference pengamat dan satelit double difference ya, kesalahan jam receiver dan kesalahan jam satelit kan bisa dieliminir ya. Tapi nanti kalau ini perlu saudara ketahui kalau kita nanti berbicara di precise point positioning misalnya ya, yang hanya menggunakan satu receiver. Nah ini jadi penting lagi ya. Tapi kalau di double difference ya kesalahan jam receiver dan jam satelit bisa dieliminir ya. Nah ini kita lihat nanti bahwa karena receiver GPS itu sebenarnya mengamati kode ya, baik itu P-code maupun CA code, sebenarnya nanti kita lihat ya osilator jam di receiver GPS itu bisa kita sinkronkan ke sistem waktu GPS ya, kan karena
pada saat kita menerima sinyal GPS, kita menerima juga kode gitu ya. Kan itu secara tidak langsung kita membaca, si receiver membaca osilator atau jam atom yang ada di satelit, dan ini bisa disinkronkan. Nah, nanti kita lihat stabilitas dari sistem waktu yang diperoleh dengan proses sinkronisasi di atas, ya tergantung kualitas si osilator quartz yang digunakan oleh si receiver sendiri ya. Tentunya biasanya sih receiver tipe geodetik ya tentunya lebih baik dibandingkan dengan tipe navigasi ya. Dan juga kalau kita menggunakan sinkronisasinya menggunakan kode P ya jelas lebih teliti kan. Kode P kan 30 meter ya, 0,1 mikrosecond. Kalau si E-code kan 300 meter ya, jadi seperti 1 mikrosecond. Nah, ini beberapa jenis osilator perbandingan ya. Jadi kalau receiver GPS mungkin menggunakan yang paling atas, crystal quartz. Ini pun sudah teliti ya sebenarnya ya. Jadi kehilangan 1 detik itu dalam waktu 30 tahun, yaitu cukup teliti lah kalau untuk ukuran kita ya. Tapi memang kalau jam atom itu sudah lihat ya, dia sangat teliti ya. Makanya digunakan untuk mendefinisikan sistem waktu satelit dan juga untuk mengenerate sinyal kode yang dipancarkan oleh satelit GPS ya, karena sangat teliti. Nah, nanti pada prinsipnya ya ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi kesalahan jam receiver, yaitu kita mengestimasi parameter dari kesalahan jam receiver, yaitu offset, drift, dan drift rate dalam proses pengestimasian. Tapi yang paling mudah yaitu dengan melakukan pengurangan jarak ukuran ya, atau data differencing, seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya ya. Jadi ini sama seperti nanti di kasus kesalahan jam satelit ya. Dengan differencing kita bisa menghilangkan kesalahan jam receiver dan jam satelit ini, yaitu terutama di double difference ya. Nah, kita lihat sekarang kesalahan yang disebabkan karena pergerakan pusat fase antena ya. Jadi dalam kondisi ideal sebenarnya nantinya fase dari antena itu dia akan mempunyai muka fase gelombang yang berbentuk bola ya. Ini idealnya. Dia bentuknya bola serta pusat fase yang tetap. Karena apa? Karena nanti pusat fase antena ini sebenarnya merupakan titik acuan dari pengukuran jarak ke satelit ya. Dan kita harapkan tentunya pengukuran jarak ke semua satelit mengacu kepada pusat fase yang sama ya. Nah, kenyataannya dalam realitanya sumber radiasi yang direalisasikan atau yang terjadi di lapangan itu tidak mesti bentuknya bola ya. Ini contoh gambaran yang diambil dari paper Chen ya. Jadi pada setiap waktu itu pusat fase itu bisa berubah-ubah ya, tergantung elevasi dan azimut ya, tergantung elevasi dan azimut dari satelit dan intensitas dari sinyal itu bisa berubah-ubah ya. Padahal kita mengharapkan untuk semua elevasi dan azimut itu sama, pusat fasenya misalnya katakanlah di sini misalnya ya.
Nah, jadi ada semacam ini adalah instantaneous phase center. Jadi terdapat variasi pusat fase yang beda-beda ya. Dan ini kalau diambil rata-ratanya mungkin jatuhnya di sini ya. Nah, padahal nanti untuk pengukuran jarak semua biasa ditransfer ke physical center di sini. Karena apa? Kalau kita centering kan titik tugu itu kan biasanya di atas ini kan. Nah, ditaruh di sini. Nah, biasanya nanti kalau jenis antena tertentu ada definisinya. Mean phase centernya itu di mana gitu ya. Setiap antena biasa punya ya. Relatif terhadap physical center ini. Jadi asumsinya kadang-kadang di sini gitu misalnya. Atau di sini misalnya didefinisikan. Tapi kenyataannya dia berubah-ubah sebenarnya ya. Jadi dengan kata lain pengukuran jarak ke satelit yang sama pun pada epok-epok atau kala yang berbeda itu bisa saja dia mengacu ke titik nol, ke phase center, instantaneous phase center yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ini nanti kita lihat ada problem ini ya. Pertama terhadap mean phase center ini, phase center setiap epok itu berbeda-beda jaraknya. Nah, ini kan harus direduksi dulu. Nah, kemudian nanti ke physical center ini yang juga harus dikoreksikan ya, phase center offset ya. Jadi nanti kita melihat perubahan phase center ini dari physical center. Nah, ini menyebabkan pusat fase dari antena berubah dari waktu ke waktu ya, yang realnya ya. Real mean phase center ini berubah-ubah. Sehingga ini harus nanti kalau kita mengamati banyak satelit di banyak epok ya semuanya kan harus diseragamkan seharusnya ya. Nah, ini harus di take care lah ya dalam pengolahan data untuk keperluan penentuan posisi yang teliti ya. Jadi ini kita lihat kalau ilustrasinya. Jadi kita sebenarnya inginnya mengukur jarak katakanlah dari pusat geometrik antena yang didefinisikan di dalam dokumen dari antena ya. Di mana ini biasanya nanti persis di atas titik yang akan kita centeringkan kan ya. Jadi kita pengen sebenarnya jaraknya ini yang garis biru ini. Tapi pada satu saat tertentu pusat fase antena bisa saja jatuhnya di sini. Nah, jadi jarak yang terukur sebenarnya yang ini ya. Tapi kita menganggapnya sebagai yang ini. Yang biru ini yang kita anggap. Padahal yang terukur yang coklat tua ini ya. Sehingga nanti ada kesalahan ukuran jarak ini. Nah, ini pada epok tertentu. Nah, problemnya nanti satelit yang sama bergerak pada epok yang lainnya. Pusat fase antena bukan di sini lagi, dia udah pindah lagi. Jadi pada setiap waktu bisa saja ini jarak ini mengacu ke instantaneous phase center yang berbeda-beda ya. Padahal kita inginnya nanti semua mengacu ke pusat geometrik antena physical center yang sama ya. Nah, ini yang harus nanti dikoreksikan lah ya. Dan biasanya nanti memang ada pusat geometrik dari antena atau physical centernya itu biasanya didefinisikan dalam buku petunjuk ya. Nah, nanti kita harus menghitung offset dari pusat fase antena yang sebenarnya ke pusat geometrik antena tersebut ya. Nah, memang nanti kesalahan jaraknya ini variatif terhadap waktu ya, seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini
berdasarkan penelitian yang dilakukan Tranquilla ya. Jadi memang penelitian ini dilakukan banyak di tahun-tahun 86-90. Tapi nanti dari penelitian Tranquilla ini didapatkan bahwa biasanya variasi phase center ini ordenya dari 1 sampai 6 cm ya. Tapi tentunya ini juga akan berbeda-beda tergantung jenis dan tipe dari antena ya. Kalau ini penelitian tahun 86, mungkin kalau antena-antena tipe jenis antena yang baru bisa ini sudah lebih bagus ya, lebih kecil ya. Mudah-mudahan sih sampai level mili, tapi coba nanti kalian baca-baca saja ya. Karena ini memodelkannya kan agak sulit ini ya. Karena kalau fase geometri itu jelas ya, physical center itu jelas biasanya. Nanti tergantung antenanya. Nah, kebetulan antena ini dipasang di sini ya. Tapi bisa saja antena tertentu bisa ada di sini misalnya ya. Nah, tapi menghitung perbedaan antara pusat fase geometris atau fisis dengan pusat fase dari waktu ke waktu yang instan ini kan agak susah ya. Kemudian baru kita bisa mendapatkan nanti mean phase centernya di mana, dan kemudian baru kita cari offsetnya ya. Jadi ini memang biasa untuk keperluan yang penentuan posisi yang sangat teliti sampai milimeter lah ya. Nah, coba nanti kalian bisa baca-baca sebenarnya ya. Bahkan kalau nanti untuk penentuan posisi yang sangat teliti menggunakan scientific software, biasanya jenis antena yang digunakan dan segala macam itu harus di-input ya, di informasi dasar yang diperlukan sebelum pengolahan data ya. Karena nanti setiap jenis antena itu dia punya semacam keterangan physical centernya berapa, kemudian mean phase centernya di mana kira-kira ya. Jadi bisa lebih teliti lah nantinya ya. Tapi kalau untuk keperluan survei dan pemetaan di software-software ilmiah komersial biasanya ini jarang dibahas lah ya. Biasanya diabaikan lah ya. Karena kita mencari ketelitian istilahnya ketelitian beberapa senti saja ya. Nah, berikutnya kesalahan yang terakhir yang perlu kita bahas ini yang namanya imaging ini ya. Jadi image itu kan bayangan. Jadi imaging ini semacam membangkitkan bayangan ya. Jadi imaging ini interaksi, suatu fenomena interaksi yang melibatkan suatu bahan konduktif atau konduktor yang berada di dekat antena ya. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Jadi kalau di sini dia ada antena. Antena ini kan punya pola radiasi sendiri ya. Nah, pola radiasinya ini kemudian berinteraksi, kopling dengan suatu benda konduktif ya, yang reflektor di dekatnya. Nah, ini berinteraksi, maka dia seolah-olah bertindak jadi seperti antena juga. Jadi dia seperti bayangan dari antena ini. Nah, kemudian kedua antena ini saling berinteraksi. Akibatnya nanti pola fase antena yang seharusnya berbentuk bola, phase pattern-nya ya, itu nanti dia menjadi berubah ya. Jadi pola fasenya ini sudah merupakan resultan antara phase pattern antena yang ideal, yang harusnya mendekati bola, berinteraksi dengan phase pattern dari bayangan antena yang terbangkitkan pada benda konduktif atau reflektor ya. Ini istilahnya makanya namanya
imaging ya. Jadi nanti saudara bisa baca di sini ya. Jadi radiasi antena menimbulkan arus induksi pada yang konduktif. Nah, konduktif ini membangkitkan pola radiasi tertentu seolah-olah menjadi antena dan kemudian menjadi bayangan antena, dia berinteraksi ya. Nah, akibatnya memang nantinya ya pola fase antenanya ya terdistorsi, dan seperti kita bahas di variasi pusat fase antena, berarti di sini kalau sudah terdistorsi ya berarti nanti pusat fasenya pun juga akan berbeda dengan pusat fase antena yang seharusnya ya. Ini sudah menjadi pusat fase antena resultan antara antena dengan image-nya ya, sehingga nanti jarak yang terukur pun jadi ya tidak teliti lagi ya, ada kesalahan ya. Nah, jadi seperti kita sudah sampaikan, imaging ini akan merubah titik pusat fase antena dari yang seharusnya, dan tentunya ada kesalahan jarak ya. Dan biasanya sih memang ini perlu diperhatikan kalau kita dalam penentuan posisi yang menuntut ketelitian tinggi sampai milimeter lah ya. Dan biasanya efek imaging ini akan berkurang kalau antena ini memang jauh dari benda-benda konduktif reflektor ya. Jadi salah satu solusinya memang jangan menempatkan receiver dekat dengan benda-benda yang sifatnya konduktif ya, yang bisa menjadi reflektor dari antena. Dan nanti menurut Tranquilla juga ini biasanya kita kalau bisa sih lebih jauh dari beberapa puluh panjang gelombang ya. Jadi kalau misalnya gelombang L1 misalnya 20 cm, kemudian kalau 10 kan 2 meter ya, beberapa puluh ya beberapa meter, jadi kalau bisa ya sekitar puluhan atau ratusan meter dari benda konduktif ya. Dan nanti juga bayangannya bisa aja terjadi bukan dari satu benda tapi dari sejumlah benda ya ininya. Nah, ini terakhir adalah tugas kita yang ke-6. Jadi seperti biasa, tolong saudara tuliskan ya secara lengkap dan naratif metode dan pendekatan yang dapat digunakan untuk meminimalkan kesalahan orbit, bias troposfer, dan kesalahan multipath ya. Kan kalian tadi sudah mendengarkan penjelasannya, coba dibaca-baca lagi dari berbagai sumber lainnya dan dituliskan dengan lebih baik ya. Dan kemudian juga coba dituliskan juga dengan lebih baik hubungan interaksi antara besarnya kesalahan bias dengan resolusi ambiguitas fase serta ketelitian posisi yang diperoleh ya. Jadi buat penjelasan secara baik, sistematik dan detail. Waktu penyelesaian seperti biasa ya seminggu ya. Jadi itu saja untuk modul ini. Terima kasih.